Nah ini. Jadi apa tugas dari transport layer? Tugas dari transport layer itu adalah menjembatani layer atasnya, layer aplikasi, dengan layer bawahnya, internet layer. Ya. Transport layer itu bisa jadi disebut komunikasi application to application. Ya. Kalau internet layer atau network layer di OSI, layer 3. Ya. Jadi kalau layer 3 itu host to host. Ya. Jadi kalau layer 3 itu host to host. Oke. Tapi kalau application layer itu, transport layer itu application to application. Dalam hal ini, aplikasi itu diwakili oleh nomor port. Kalau layer 3, ya, internet layer kalau di TCP/IP atau network layer kalau di OSI, itu host to host. Buktinya apa? Di layer 3, di header IP, itu ada source IP address dan destination IP address. Jadi komunikasi host to host. Tapi kalau transport layer itu adalah application to application. Dalam hal ini aplikasi itu diwakili oleh nomor port. Sebagai contoh, aplikasi web diwakili oleh port nomor 80. Aplikasi email SMTP diwakili port nomor 25. Kemudian telnet diwakili port 23. FTP 21. SSH 22. Ya. Jadi itu tugas dari transport layer. Nah, transport layer itu punya dua protokol, TCP dan UDP, yang cara kerjanya berbeda. Ya, TCP dan UDP cara kerjanya berbeda. Nah, tugas dari transport layer, tugas utamanya adalah yang pertama, tracking communication between application, ya, dari source ke destination. Jadi nge-track komunikasi, ya, dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Yang kedua adalah segmenting data, memecah data menjadi segmen-segmen. Data dipecah menjadi segmen-segmen. Minggu lalu sudah saya tunjukkan, ya, menggunakan Wireshark, bahwa data itu dipecah menjadi segmen-segmen, tapi ukurannya berbeda-beda, tidak sama, tidak seragam, ya. Ukurannya tidak sama, tidak seragam, gitu ya. Kemudian di tujuan segmen-segmen tadi disusun kembali, ya, reassembling, ya. Kemudian yang ketiga, identifying proper application. Jadi untuk mengidentifikasi aplikasi berdasarkan nomor portnya. Nah, ini yang pertama adalah segmenting data, memecah data menjadi segmen-segmen, ya. Jadi data yang ukuran besar akan dipecah. Nah, potongan-potongan itu tidak selalu sama. Memang ada yang sama, ya, tapi tidak selalu sama. Jadi ini diilustrasikan seperti ini, ya, dipotong menjadi segmen gitu, ya. Kemudian di tujuan nanti di transport layer, segmen-segmen itu akan dibangun kembali, di-reassemble kembali. Itu. Nah, segmen ini ada perbedaan antara TCP dan UDP. Ya. Kalau pada TCP, segmen-segmen itu diberi nomor. Ya, kalau pada TCP, segmen-segmen itu diberi nomor. Ada nomornya. Disebut sequence number, nomor urut. Kemudian kalau di UDP tidak ada nomornya. Kemudian transport layer juga mendukung multiplexing. Ya. Apa itu multiplexing? Yaitu pemrosesan data secara paralel, gitu, ya. Jadi saya pakai laptop bisa jalankan Zoom, bisa pada saat bersamaan download file
pada saat bersamaan saya ngeplay video atau musik dan seterusnya. Itu namanya multiplexing. Di transport layer itu memungkinkan bahwa aplikasi itu dapat dijalankan secara paralel. Kemudian di transport layer juga ada tambahan header. Nah, header TCP dan header UDP itu berbeda. Ya, minggu lalu sudah saya terangkan. Header TCP lebih besar, ukurannya 20 byte header TCP. Sedangkan header UDP ukurannya hanya 8 byte. Oke, sekarang beda antara TCP dan UDP. Yang pertama TCP itu adalah protokol yang reliable, ya, provides reliable delivery, ya, yang menjamin data sampai tujuan. TCP disebut reliable karena dia punya mekanisme untuk mendeteksi apakah data sudah sampai tujuan, gitu ya. Untuk mendeteksi apakah data sudah sampai tujuan. Gimana caranya? Nanti TCP setiap kali dia mengirim segmen, dia minta tujuan itu memberikan konfirmasi berupa acknowledge. Jadi acknowledge itu sebagai pemberitahuan bahwa data sudah sampai di tujuan. Itu yang membuat TCP adalah protokol yang reliable. Kemudian yang kedua, uses acknowledge delivery. Ini ada hubungannya dengan yang atas. TCP itu disebut reliable karena dia punya mekanisme yang menyuruh tujuan itu melaporkan kalau data sudah sampai, yang disebut dengan acknowledge. Nah, tapi TCP itu lebih kompleks daripada UDP. Ya, otomatis dia lebih lambat. Yang kedua, UDP. UDP itu tidak reliable, ya. Protokol yang tidak reliable. Mengapa disebut tidak reliable? UDP itu tidak punya mekanisme untuk mengetahui apakah data sudah sampai di tujuan. Mengapa? Dia tidak minta adanya acknowledge. Jadi kalau dia ngirim saja, dia tidak minta acknowledge, gitu ya. Dan dia juga tidak melakukan pengecekan apakah data sampai di tujuan atau tidak. Nah, kelebihan dari UDP adalah cepat. Ya, UDP itu protokol yang cepat. Oke, sekarang TCP dulu, kita bahas TCP. TCP adalah connection oriented, ya, connection oriented protocol. Jadi dia sebelum adanya pertukaran data, dia meng-create koneksi, create session between source dan destination. Kemudian yang kedua, reliable delivery. Kalau ada data yang hilang, ya, maka dia akan mengirimkan ulang bagian yang hilang tadi. Jadi tidak dikirim semua. Yang dikirim ulang itu hanya bagian yang hilang saja. Lalu bagaimana TCP tahu bagian mana yang hilang? Karena setiap segmen ada nomornya. Setiap segmen itu ada nomornya. Kemudian yang ketiga, TCP itu kan ada nomornya. Sehingga pada saat di tujuan, segmen-segmen tadi dibentuk lagi, disusun lagi, di-assembly lagi berdasarkan nomor urut. Nah, TCP ini punya flow control dan stateful protocol. Jadi dia selalu mencatat track setiap sesi. Itu yang tidak dimiliki oleh UDP. Ya, nanti penjelasannya menyusul. Ya, apa itu stateful protocol? Gitu ya. Ini adalah gambar dari header TCP
besarnya 20 byte. Besarnya 20 byte. Ada banyak ya, source port dan destination port. Destination port itu berisi nomor aplikasi yang sedang dijalankan. Jadi kalau aplikasi web, maka destination portnya diisi 80. Kalau email SMTP, destination portnya diisi port 25. Kalau SSH, maka destination portnya diisi 22 dan seterusnya. Nah, apa itu source port? Diisi apa source port itu? Nah, ini penting ya, diingat-ingat ya. Source port itu di-generate oleh sistem operasi sebagai ID dari segmen, gitu ya. Jadi source port itu kita nggak bisa nebak isinya berapa, itu di-generate oleh sistem operasi. Nah, yang mewakili aplikasi itu adalah destination port. Kemudian sequence number, nomor urut. Nah, ini segmen, nomor urut dari segmen. Kalau di UDP tidak ada. Sequence number ini yang membuat nanti di tujuan data atau segmen yang diterima oleh destination itu bisa diurutkan lagi. Karena ada nomornya. Kemudian adalah acknowledgement number. Ini konfirmasi yang dikirimkan oleh destination. Oke, sementara itu yang perlu Anda ketahui, yang lain kita simpan dulu. Ini adalah header TCP besarnya 20 byte. Berikutnya adalah protokol UDP. Ya. UDP adalah protokolnya connectionless. Jadi tidak perlu menginisiasi session. Tidak perlu create session. Ya. Jadi berbeda dengan TCP. Kalau TCP itu create session dulu, connection established baru bisa mengirim data. Kalau UDP tidak, langsung aja kirim dia. Tidak perlu create connection, tidak perlu. Unreliable delivery tadi sudah saya bahas, ya tidak ada pengecekan data sampai tujuan apa tidak. No order data reconstruction. Jadi kalau dipakai protokol UDP, di tujuan itu segmen ditata berdasarkan urutan kedatangan. Padahal data itu sudah bisa transmisikan lewat internet, belum tentu sampainya urut. Ya, tapi kalau UDP tidak peduli, ya dia akan menyusun berdasarkan urutan kedatangan. No flow control stateless protocol, ya. Jadi karena ini sifat hubungnya tadi karena ini connectionless, jadi dia tidak meng-create koneksi, ya, meng-create koneksi. Kalau seperti TCP itu create connection dulu, baru setelah connection established baru dia bisa berkomunikasi. Nah, kalau di TCP aplikasi yang banyak digunakan adalah aplikasi yang pakai TCP adalah aplikasi yang tidak mentolerir adanya kehilangan data. Contohnya apa? Web yang TCP itu tidak boleh ada kehilangan data. Telnet, FTP, SSH, ya itu adalah aplikasi-aplikasi yang tidak mentolerir adanya kehilangan data. Dengan UDP itu adalah cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan dan dia mentolerir adanya kehilangan data. Contohnya apa? Video streaming, internet pun, internet TV, ya, dan lain-lain. DNS ini dua ya, DNS itu pakai TCP dan UDP sekaligus. Jadi DNS atau domain name system itu adalah aplikasi yang menggunakan TCP dan UDP. Nah, ini adalah contoh TCP, ya. Jadi semua aplikasi di layer aplikasi, ya, email, web, internet chat, kemudian apalagi SSH, telnet, FTP, itu di transport layer pakai TCP. Nah ini, kalau email, ya ini POP ya. Email itu punya ada dua protokol ya.
untuk mengirim email SMTP, portnya namanya 25. Kalau untuk mendownload email, protokolnya POP, nomor portnya 110. Ini ditaruh di destination port. Kemudian kalau ini web, maka destination portnya diisi 80. Kalau ini internet chat 531. Kalau ini SSH 22. Kalau ini FTP 21. Kalau ini internet 23. Ya, itu ya. Jadi semua aplikasi jaringan di transport layer diwakili oleh nomor portnya. Oke. Jadi ini kira-kira proses enkapsulasinya ya. Di layer 2 ada source MAC address, destination MAC address. Di layer 3 ada source IP address dan destination IP address. Nah, di layer 4 ada source port dan destination port. Nah, sekarang saya tanya, kalau ini 21, destination port 21 sama isinya 21 itu kira-kira aplikasi apa itu? Kalau destination port diisi 21, itu aplikasi apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. FTP 21. Kalau destination port diisi 80, itu aplikasi apa? HTML page, Pak. HTTP. Bukan HTML. HTML itu kan bahasa untuk membuat web. Protokolnya ada protokol HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Itu ya. Nah, sekarang pembagian port. Nah, sekarang saya tanya, berapa panjang port? Ini saya ini ada yang masuk nggak ya? Ada ya. Saya jalankan Waisak saya. Nah, sekarang jalan ya. Ini jalan ini. Ya. Saya buat browsing. BBC Football. Ini dapat browsing ya. Ini saya klik gitu ya. Oke. Sudah. Nah, lihat ya, saya buka web. Ini pertama ini saya buka BBC. Kemudian saya belanja, saya pakai Amazon. Ini paralel ini. Ini namanya apa itu namanya? Karena ada yang apa itu tadi kemampuan multiplexing tadi. Ya. Ini saya browsing bbc.com, ini amazon.com, kemudian saya buka berita misalkan detik.com. Sekarang saya tanya ya, saya jalankan web, saya buka banyak tab, ya. Tadi ini saya buka BBC, ya, kemudian buka Amazon, ini buka detik.com. Mengapa kok bisa web itu kembalinya tepat, nggak ada yang ketukar? Apa yang membuat ini browser ini kembalinya bisa tepat? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Nah, destination portnya di siapa? Tadi kan web. Destination portnya di siapa? 80, Pak. 80 semua. Destination portnya 80 semua. Karena web, kan gitu. Tapi kenapa kok tadi nggak ada yang kebalik itu tadi? Nih kalau saya tadi detik.com baliknya detik.com. Kalau saya ngetik Amazon baliknya Amazon.
Kalau saya ngetik BBC, baliknya BBC. Itu karena ada apa? Distance portnya semuanya 80, wong web semua. Tuh. Apa kira-kira? Apa yang membedakan? Dari source-nya mungkin, Pak. Iya, source port yang berbeda. Jadi ini karena web, maka portnya per 80. Semuanya per 80. Yang berbeda adalah source portnya. Source port untuk ini, dan ini, dan ini berbeda. Nah, kita nggak perlu tahu berapa nomor portnya, itu di-generate oleh OS. Ya, di-generate oleh OS. Belum ya. Oke, jadi ini HTTP. Jadi ini protokol HTTP sini. Source port. Source port ini di-generate oleh OS. Jadi Anda nggak perlu tahu berapa nomor portnya. Tapi kalau ini 80, ini artinya web. Kalau destination port isinya 25, oh ini email. Kalau destination portnya 22, oh ini paket SSH ini. Kalau destination portnya 21, oh ini FTP. Kalau destination portnya 23, oh ini telnet. Jadi kita bisa lihat dari sini. Kalau source port, ini di-generate oleh OS. Jadi kita nggak bisa nebak isinya berapa. Itu. Ya, sekarang nomor port itu panjangnya berapa bit di sini tadi? Panjangnya berapa bit? Ini nomor port. Nah, ini. Panjangnya berapa bit? Itu. Coba. Port ini 16 bit ini, artinya 16 bit. Ya. Source port dan destination port masing-masing panjangnya 16 bit. Ya. Coba kita hitung. Panjang bit untuk source port maupun destination port itu adalah 16 bit. 16 bit. 16 bit itu sama dengan 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1 kilo. Kalau 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6. 64, Pak. 64 kilo. 64 ribu sekian. Ya. Atau 64 kali 1024. Apa ini persisnya? 64 kali 1024 berapa ini? 65536. Tapi kan mulainya dari 0. Mulainya dari 0 sehingga 65535. 65535. Nah, kenapa saya terangkan ini? Nah, sekarang kita bahas ini. Jadi nomor port itu 6535. Nomor port itu ada aturannya. Nah ini kan lihat tertinggi berapa? 65533. Ya. Yang paling jadi gini. Anda kalau membuat aplikasi jaringan, itu hati-hati kan kalau aplikasi jaringan kan wajib punya nomor port.
Nah, hati-hati. Jangan gunakan nomor antara 0 sampai 1023. Nomor port 0 nggak boleh dipakai ya. Jadi nomor 1 sampai 1023 jangan dipakai. Kenapa? Itu sudah dipakai oleh namanya well-known port number. Ya. Jadi yang antara 0 sampai 1023 itu namanya well-known port number. Itu nggak ada yang nganggur. Ya. Jadi nomor port antara 1 sampai 1023 tidak ada yang nganggur. Itu semuanya sudah dipakai. Ini aplikasi-aplikasi kuno. Itu pakai ini. Contoh web 80, email 25 sama kalau pop 110, SSH 22, karena 21. Jadi kan antara nomor 1 sampai 1023. Itu namanya well-known port number. Jadi Anda kalau buat bikin aplikasi jaringan, jangan dikasih nomor port antara 1 sampai 1023. Kemudian 1024 sampai 49151 itu register port. Sebagian sudah dipakai oleh software-software komersil. Atau Oracle, Cisco, MySQL dan sebagainya. Itu pakai nomor port sekian. Nah, tapi masih banyak yang nganggur juga gitu. Kemudian yang nomor 49152 sampai 65 itu yang digunakan untuk source port tadi. Source port yang digenerate oleh OS itu tadi. Atau Anda boleh bikin aplikasi jaringan pakai nomor ini, banyak nganggurnya, ini bebas ini. Antara 49.152 sampai 65.533. Anda boleh pakai nomor port di situ. Ya. Ini contoh register port ya, yang antara 1024 sampai 49151. Ini ada untuk Microsoft Messenger. Itu nomor portnya 1863. Cisco VoIP 2000. Ya. Alternate HTTP 8008. Itu. Jadi Anda kalau nanti bikin aplikasi jaringan, gunakan nomor yang aman nih 49.000 ke atas. Tapi yang 1024 sampai 49.151 juga yang kosong masih banyak. Oke. Ini untuk Microsoft SQL Server pakai 1433 dan sebagainya. Ini ada program NetStat itu untuk mengetahui program apa yang sedang berjalan. NetStat. NetStat. Nah ini. Ini ada HTTPS. Ini kalau saya pakai browsing nanti muncul. Kalau saya pakai browsing. Xiaomi. Oke. NetStat. Nah ini. Nih, ya. Ini saya ngakses Amazon tadi IP-nya nih. 151.101 ini protokolnya HTTPS. Ya. Tuh. Ini WhatsApp pakai IP ini dan seterusnya, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang jadi kalau ini klien satu, ini sebuah web server nih, ya. Ini sebuah web server. Ini kalau HTTP, jadi yang kiri ini klien satu itu mengakses web server menggunakan browser, ya. Jadi yang gambar kiri ini, mana saya nggak kelihatan ini server ini. Ini sebuah mail server maupun web server. Klien satu mengakses ini. Nah, ini portnya 80 karena web. Nah, ini cuma contoh ya. Ini browsing ke web server ini. Portnya 80 karena web. Nah, portnya 49.152 ini ya, random ya. Jadi Anda kalau nyoba sendiri belum tentu nomornya itu. Kemudian klien satu ini mengirim email ke sini. Nih, destination port 25 itu SMTP. Source portnya 51 ini juga random. Tuh.
Nah, nanti kalau ini ada HTTP request, panahnya di sini ya. Ini client 1 ke server ini browsing, ini HTTP request. Nah, nanti server ini akan merespon, mengirimkan balik dokumen yang diminta, dokumen HTML. Nah, nanti ini dibalik ini. Yang asalnya source port nanti menjadi destination port. Yang asalnya destination port kemudian menjadi source port. Nah, sekarang three-way handshake. TCP itu ciri-cirinya dia kan harus meng-create connection, ya. Nah, create connection itu ada yang mau masuk ya? Oke, jadi three-way handshake. Three-way handshake. Apa itu three-way handshake? Yaitu mekanisme pada TCP untuk meng-create connection. Caranya dengan mengirim sinyal SYN, ek. Oh, bukan ini gambarnya. Gambarnya biru ini. Nah, gini. Gambarnya itu seperti ini. Three-way handshake. Nah, ini client, ini server, ya. Ini misalkan saya browsing sebuah website, ya. Nah, sebelum terjadi komunikasi, ya, komputer saya kirim permintaan membuat koneksi baru, sinkronus dari client ke server. Kemudian server akan merespon SYN plus ek. Jadi dia ngirim ek, nomor SYN-nya tadi dibawa juga sebagai referensi. Baru kemudian yang ketiga ek. Jadi SYN ek itu three-way handshake. SYN itu dari client ke server. Kemudian server mengirimkan ek dengan membawa referensi nomor SYN sebelumnya. Ya. SYN ek. Nah, ini saya beri analogi gini. Kalau ada orang, misalkan ini saya PENS, saya misalkan humasnya PENS, saya mendapat permohonan kunjungan dari SMK mana gitu ya. Itu SMK kan ada nomornya itu, yang ditandai oleh kepala sekolah, misalkan kepala sekolah SMK 1 gitu ya. Kirim surat ke PENS, saya humasnya. Dia kan punya nomor surat, gitu ya, yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Terus saya terima, saya humas PENS. Nah kan saya balas, ya balasnya itu acknowledge. Tapi pasti saya kan penangani banyak surat masuk, banyak permohonan kunjungan kan banyak. Nah itu saya mesti berdasarkan surat Anda, maka permohonan kunjungan atau studi banding ke PENS dapat kami terima, gitu ya. Nah, PENS punya surat sendiri, jadi itu yang dikirimkan adalah ek dengan mengacu nomor SYN sebelumnya. Jadi ini SYN ek, gitu ya. Baru connection establish. Nah ini kalau lihat di Wireshark tadi, yang Wireshark tadi yang saya jalankan, nah ini kalau saya TCP, saya browsing TCP, nah ini. Nah ini nih, SYN itu dari client, yaitu yang IP-nya 192.168.102 ya server yang IP-nya 128.119.242.242.12 SYN. Server membalas, lihat ini, kebalikan ya, lihat ya. SYN itu dari client ke server, client itu IP-nya ini 192.168.102. Yang servernya yang IP-nya 128. Kemudian server merespon SYN, ek. Nah ini lihat, balik sekarang. 128 ini kan server. Kemudian ke client yang tipenya 192. Kemudian yang ketiga